Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 16 September 2023. Gereja memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, Paus dan Uskup. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang wejangan Yesus pada para muridnya. Yesus memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana cara mengenal pribadi seseorang. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Yesus dengan cerdas mengibaratkan manusia itu seperti pohon. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus juga memberikan contoh bahwa semak duri tidak menghasilkan buah ara atau buah anggur. Dari contoh ini Yesus memberikan penegasan tentang kenyataan hidup manusia. Orang yang dari dalam hatinya baik akan memancarkan hal-hal yang baik pula. Sedangkan orang yang dalam hatinya jahat juga akan memancarkan hal-hal yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tidak sulit untuk melihat isi hati manusia. Caranya cukup sederhana. Kita hanya perlu mendengar apa yang dikatakannya dan melihat tindak tanduknya setiap hari. Jika seorang berbicara tentang hal yang baik, benar dan membangun, perlu kita kagumi. Tapi belum cukup. Kita harus melihat keselarasan tindakan dengan perkataannya. Jika selaras, maka kita harus mengakui orang itu memiliki pribadi yang baik. Dan ini yang menjadi perjuangan kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk kelompok yang memiliki keselarasan antara perkataan dan tindakan kita? Atau yang perkataan lain dan tindakan lain? Tugas kita sebagai murid Yesus adalah menyelaraskan apa yang kita katakan dengan perbuatan kita. Untuk itu, kita perlu menjaga hati kita. Jangan cemari hati kita dengan hal-hal yang tidak baik bagi Allah dan sesama. Hati yang baik, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai akan menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan. Tapi bila hati kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, kebencian, dendam, amarah kita, maka akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Maka betapa pentingnya kita menjaga hati kita supaya hidup kita selalu menghasilkan buah-buah kebaikan dalam sikap dan tutur kata kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.